Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai rencana perkuliahan untuk mata kuliah sosiologi antropologi ya. Jadi pada mata kuliah ini gitu ya, perlu saya sampaikan gitu ya bahwa sosiologi antropologi itu sebenarnya adalah gabungan dari dua mata kuliah, yaitu sosiologi dan antropologi gitu ya. Jadi kalau di kamus-kamus lain ya, mata kuliah ini bisa jadi dua, tapi di kita digabungkan jadi satu gitu ya. Itu jadi sosiologi dan antropologi sekaligus gitu ya. Nah, oleh karena itu pada pembelajaran untuk mata kuliah ini karena jadi satu mata kuliah gitu ya, maka dalam pelaksanaannya nanti akan secara umum dibagi menjadi dua bagian gitu ya. Bagian pertama yang 1 sampai 8, pertemuan 1 sampai 8 itu adalah pembahasan mengenai sosiologi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua pertemuan 9 sampai nanti 16 UASnya itu adalah bahasan tentang antropologi gitu ya. Kira-kira begitu gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya mata kuliah ini tuh untuk apa begitu kan ya. Gitu. Kenapa kok ada mata kuliah ini dan apa hubungannya dengan psikologi kemudian gitu ya. Gitu. Nah, kenapa sih mata kuliah ini kok dimunculkan gitu ya di semester 1 gitu ya. Ya. Jadi secara umum gitu ya bahwa mata kuliah ini tuh tujuannya gitu ya adalah memberikan pembekalan buat teman-teman semuanya gitu ya, terutama yang dulu mungkin dari jurusan IPA atau bahasa mungkin ya, yang mungkin dari sisi pengetahuan ya belum banyak bersentuhan dengan perspektif antropologi maupun sosiologi, jadi belum banyak belajar tentang apa itu sosiologi, apa itu antropologi gitu ya, beda dengan yang teman-teman yang IPS mungkin ya, yang sudah pernah gitu ya itu. Nah, dan kaitannya dengan psikologi seperti apa gitu ya. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah pertama kita memahami dulu apa sih itu sosiologi gitu ya, dan apa kemudian antropologi gitu ya, dan apa kaitannya dengan psikologi. Nah, nanti akan kita bahas dalam perkuliahan itu gitu ya. Dan di situ perbedaannya juga seperti apa, persamaannya seperti apa, dan termasuk juga akan kita bahas gitu ya. Apa sih kemudian relevansi dari perspektif sosiologi maupun antropologi untuk gitu ya kajian-kajian psikologi gitu ya. Apakah ada manfaatnya, apakah ada relevansinya, apakah ada gunanya perspektif sosiologi maupun antropologi untuk kita gunakan dalam tugas kita, dalam riset, penelitian, atau mungkin ya kerja-kerja akademik lah sebagai calon akademisi di bidang psikologi gitu ya. Ada nggak sih kaitannya, ada nggak sih relevansinya, ada nggak sih manfaatnya gitu ya. Jawabannya ada gitu ya. Nah, dan nanti akan kita bahas, explore bersama-sama gitu ya, kita diskusikan gitu ya. Nah, jadi itu secara umum gitu ya, kenapa kita ada mata kuliah ini gitu ya, sosiologi antropologi, jadi penting gitu ya, dan akan kita explore bareng-bareng, bukti bahwa ya memang keduanya penting ya untuk menunjang melengkapi perspektif kita dalam kajian-kajian psikologis gitu ya. Itu. Nah, sehingga di sini ada istilah SCPL gitu ya. Jadi SCPL ini ibarat itu visi pembelajaran ya. Jadi ketika kalian lulus, nah kalian diharapkan lewat bekal dari mata kuliah ini, ketika lulus kalian diharapkan mampu menguasai konsep dasar teori psikologi bla 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 ini gitu ya. Itu. Nah, SCPL itu singkatan dari apa? SCPL itu singkatan dari standar capaian pembelajaran lulusan. Jadi ketika kalian lulus paling enggak standarnya diharapkan yang kalian akan peroleh nanti adalah kemampuan-kemampuan ini, penguasaan konsep dasar dan seterusnya ini itu ya. Itu visi pembelajaran ketika lulus gitu ya, dengan bekal mata kuliah ini gitu ya. Nah, tapi kemudian juga ketika kita sudah punya visi pembelajaran sedemikian rupa ini, nah kemudian
cara melaksanakannya seperti apa, untuk merealisasikannya seperti apa, untuk mencapai visi pembelajaran itu. Maka dirumuskanlah yang namanya CPMK alias misi pembelajaran. Jadi CPMK itu misi yang dilakukan untuk mencapai visi pembelajaran SCPL itu. Jadi CPMK itu kepanjangan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah ini itu dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu, ini ada dua ini ya, mampu mengeksplorasi konsep manusia dengan basis sosiologi antropologi, kemudian mampu menerapkannya untuk melakukan analisa, menerapkan konsep-konsep yang ada untuk melakukan analisa sosial gitu ya, dengan sudut pandang sosiologi antropologi yang relevan gitu ya, sehingga mampu melengkapi perspektif psikologi kita nantinya gitu ya. Itu begitu, itu misinya gitu ya. Nah ini sub CPMK, ini turunan dari CPMK-nya. Kemudian nah ini untuk daftar pustakanya, referensi yang kita gunakan ini saya pilihkan ada 4 ya, tapi yang utama sih yang 2 itu gitu ya. Yang pertama itu Kalari gitu ya, judulnya The Sociology of the Individual Relating Self and Society. Jadi ini buku tentang sosiologi individu gitu ya, gitu. Nanti kalian akan bisa memahami kenapa kok judulnya The Sociology of the Individual, sosiologi tentang individu ya, karena itu nanti akan ada perbedaan gitu ya, akan kelihatan nanti kalau kita bahas antara sosiologi dengan psikologi, sehingga kata-kata individu ini nggak sembarangan gitu. Jadi ini sosiologi yang relevan dengan dunia psikologi, dengan kajian psikologi, makanya bukunya ini gitu ya. Kemudian ini untuk terkait dengan sosiologinya, bukunya Kalari. Kemudian Eller ini 2019, ini untuk antropologinya, bahasan tentang antropologinya yang kita pakai, judulnya Psychological Anthropology gitu ya, for the 21st century. Nah itu jadi antropologi psikologi gitu ya. Jadi perspektif antropologi terhadap kajian psikologis, terhadap konsep-konsep psikologis, terhadap isu-isu psikologis gitu ya. Itu. Nah kemudian penunjangnya juga ada 2, yang Kuncaraningrat ini ya saya kira buku referensi utama biasanya dipakai untuk pengantar ilmu antropologi, kita ambil sebagai penunjang. Kemudian Suryono Sukanto ini bukunya sosiologi, pengantar ya, pengantar sosiologi ini juga kita pakai gitu ya. Kalau kalian ingin membaca lebih jauh, nah bisa baca buku Kuncaraningrat dan Suryono Sukanto ini untuk tambahan wawasan gitu ya. Tapi yang utamanya yang kita pakai adalah Kalari dan Eller ini gitu ya. Kemudian untuk teknik penilaian gitu ya, evaluasi untuk mata kuliah ini itu ada 5 komponen di situ ya, bisa dilihat. Pertama adalah sikap selama perkuliahan, itu 10% ya. Sikap ini maksudnya soal kedisiplinan gitu ya. Terus kemudian ya termasuk sikap selama di kelas gitu ya, sopan santun segala macam itulah gitu ya, etika gitu. Nah terus kemudian partisipasi aktif, nah di kelas itu 15%. Kemudian nanti ada presentasi kelompok, nah gitu ya, dinilai ada 20%, komponen penilaiannya ya 20%. Kemudian UTS 25% dan UAS 30%, sehingga pas ya 100% ya itu. Dan dalam hal ini mungkin ada yang bertanya, dan ini perlu saya sampaikan gitu ya, saya tegaskan jangan sampai lupa atau mungkin luput gitu ya. Walaupun sebenarnya tanpa menjelaskan pun harusnya kalian sudah paham ya, karena ada di pedoman akademik gitu ya. Jadi sesuai ketentuan pedoman akademik terkait presensi, Pak kok presensi tidak masuk komponen perkuliahan untuk penilaian, maksudnya enggak termasuk, karena memang presensi itu bukan komponen penilaian, tapi syarat untuk mendapatkan nilai. Jadi kalau di pedoman akademik itu jelas disebutkan bahwa mahasiswa berhak mendapat nilai apabila. Nah, apabila berarti kan jika itu artinya kan syaratnya kan ya. Jadi untuk bisa mendapat nilai itu adalah kehadiran minimal berapa? 75
gitu ya. Dalam artian ya bolosnya itu simpelnya itu ya, bolosnya jatahnya cuma 3 kali alfa gitu ya. Itu kalau lebih dari 3 kali otomatis tidak berhak mendapat nilai alias otomatis E gitu ya nilainya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan asal bolos gitu ya. Gunakan jatah bolos dengan sebijak mungkin gitu ya. Tuh namanya manusia itu kan ada ya kekhilafannya ya, tapi ya itu makanya dikasih dalam tanda kutip jatah bolos itu ya, batas toleransi bolos alfa itu 3 itu. Nah untuk batas toleransi gitu ya, dalam hal apapun kan pasti ada ya batas toleransi ya, terkait dengan kalau dalam statistik itu kan apa istilahnya ya, kemungkinan error ya, batas errornya itu loh, margin of errornya itu biasanya ada 5% atau berapa gitu kan ya, atau bahkan ada 1% ya, tapi pasti ada margin of error, nggak sampai 100% benar itu ya, ada yang batasnya 1%, 5%. Nah kalau ini kita 75% minimal ya, sehingga batas errornya, batas toleransinya adalah 25% loh, sesuatu yang biasa, sangat luar biasa ya. Itu jadi 3 kali bolos itu ya. Nah terus kemudian juga mungkin ada yang bertanya gitu ya, Pak untuk izin sakit itu gimana ya. Kalau alfa udah jelas tadi ya. Terus kemudian untuk yang sakit gimana misalnya, kalau sakit itu bisa dianggap sakit S gitu ya, akan saya tulis S dalam presensi kalau ada surat resmi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit gitu ya. Suratnya dari mana Pak, harus dokter atau apa ya, intinya ya yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan sakit ya, bisa poliklinik misalnya. Kalau di UM kan yang gratis itu kan kalian bisa di poliklinik UM gitu ya. Jadi intinya harus ada surat gitu ya, biar jelas gitu ya itu, dan untuk memastikan kondisi kesehatan kalian gitu ya. Kalau sakit itu pasti kan ke tenaga medis yang berwenang, sehingga di situ bisa mendapat obat, pasti mendapat obat kan itu kan ya, untuk segera sembuh ya. Jangan sampai meremehkan sakitnya, Pak saya nggak perlu ke dokter atau mana, saya bisa sembuh sendiri, beli obat sendiri di apotek. Oh itu nanti malah mengkhawatirkan juga itu ya. Jadi intinya untuk memastikan dan biar ada kepastian, biar nggak ada multitafsir, maka kalau sakit itu harus ada surat. Nah itu yang saya tekankan ya, itu ya. Tuh, nah kemudian kalau untuk izin, nah kalau izin apakah harus pakai surat Pak? Nggak usah ya, cukup menyampaikan lisan. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, yang bisa dianggap itu yang mana? Kalau apa kan itu ya. Itu ya. Biar nggak ada multitafsir, maka saya sampaikan bahwa yang bisa dianggap izin itu adalah kalau orang tua atau saudara kandung meninggal dunia gitu ya. Di luar itu apakah bisa dianggap tidak bisa. Misalnya kakak saya menikah loh, masa nggak bisa izin loh? Ya nggak perlu izin, ya sudah langsung pulang aja ya, namanya kakak menikah masa kita nggak ikut hadir, ya silakan gitu ya, bantu kakaknya menikah gitu ya, tapi nggak bisa dianggap izin, tetap saya anggap alfa. Nah disitulah seninya kalian mengelola jatah bolos alfa yang 3 kali tadi. Nah jadi jangan asal bolos, masa saya bilang kan ya, tapi gunakan alfa itu untuk misalnya itu tadi, kakak menikah, atau misalnya kakek atau nenek meninggal dunia, ya itu kan tidak masuk jadi masuk di alfa gitu loh. Jadi alfanya itu intinya jangan sembarangan digunakan, tapi untuk hal-hal yang di luar dugaan itu tadi gitu ya. Itu jelas ya terkait dengan presensi ya, izin, alfa, sakit gitu ya. Nah terus kemudian ini rinciannya untuk tiap pertemuan. Jadi pertemuan 1 ini cuma penyampaian ya, ini rencana perkuliahan ini dan terkait penugasannya apa saja gitu ya. Nah kemudian baru pertemuan 2 nanti ya saya akan menyampaikan materi tentang ini ya, sosiologi dan relasinya dengan psikologi gitu. Terus kemudian di pertemuan 3, nah di pertemuan 3 sampai pertemuan berapa nanti kita lihat, itu intinya adalah presentasi kelompok.
gitu ya. Jadi di perkuliahan ini secara umum metodenya adalah dengan diskusi bersama melalui presentasi kelompok. Jadi ada kelompok yang nanti dibentuk gitu ya, nanti saya bentuk, saya acak gitu ya, saya nggak tahu siapa acak, kan saya acak gitu kelompoknya, nanti saya kirim di grup, dan silakan kelompok itu nanti kelompok 1 berarti presentasinya adalah di pertemuan ke-3 ini ya. Nah ini tandanya kelompok 1 berarti presentasi di pertemuan 3, kelompok 2 presentasi di pertemuan 4 dan seterusnya gitu ya. Itu oke. Jadi presentasi kelompok kemudian nanti didiskusikan bersama gitu ya setelah presentasi itu gitu ya. Nah untuk presentasi kelompoknya gimana Pak? Pakai apa? Ya presentasi kelompoknya cukup menyediakan PPT ya, PPT ya. Kemudian 2 adalah mind map gitu ya. Apakah perlu bikin makalah gitu Pak? Nggak perlu. Jadi setiap kelompok presenter itu harus membuat PPT, benar-benar PPT ya, PowerPoint ya. Jadi poin-poin gitu ya, PowerPoint, jangan power words ya, terlalu banyak teks apa itu. Jadi pastikan adalah PowerPoint bukan power words gitu ya. Itu. Kemudian juga buat mind mapnya dibuat mind mapnya ya. Dari materi itu kalau kalian paham harusnya kalian bisa membuat bagan mind mapnya itu dalam satu gambar mind map gitu ya. Dan keduanya itu mind map dan PPT-nya harus di-share ke grup ya, ke grup kelas di grup WA H-1 sebelum presentasi. Jadi kalau presentasinya hari Rabu, nah berarti hari Selasanya itu harus sudah di-share di grup gitu ya, PPT dan mind map-nya itu tadi, agar teman-teman bisa mempelajari lebih awal gitu ya. Sehingga harapan saya ketika waktunya perkuliahan, nah nanti ya lebih siap untuk misalnya mempertanyakan, mendiskusikan materi yang dibahas pada hari itu karena sudah belajar sebelumnya. Harapan saya itu ya. Itu ya untuk presentasi. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya nanti ya. Jadi ini presentasi kelompok. Ini sebelum UTS ya, ini sampai kelompok 5 gitu ya. Bahasan tentang sosiologinya. Topik-topiknya ini ya, itu. Dan ini dapat dari mana Pak ini? Ada di buku Kalari ini. Yang sosiologi kan pakai Kalari ya. Silakan dicek di situ ya. Ada bahasan tentang diri dan kesadaran diri, ada bahasan tentang konsep identitas tadi, ada di bukunya, silakan dicek. Kemudian tentang sosialisasi gitu ya, semuanya ada. Nah begitu juga yang pasca UTS nanti kelompok berapa itu yang bahasan tentang antropologi ya, kelompok 6 dan seterusnya ini ya gitu ya. Jadi tanpa saya instruksikan, tanpa saya ingatkan, setiap kelompok harus sudah tahu kapan dia akan presentasi dan harus sudah berinisiatif untuk menyiapkan materinya dan mengirimkan di grup H-1 presentasinya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi diingatkan gitu ya. Jadi kalau ada yang Pak pas waktunya presentasi loh Pak saya belum menyiapkan, berarti ya udah tidak dapat nilai untuk presentasi kelompoknya tadi gitu ya. Gitu ya, karena sini sudah jelas kan ya kapan dan apa yang harus dipresentasikan, konsep presentasinya seperti apa tadi, PPT dan manual kan sudah jelas, jadi tidak perlu diingatkan lagi. Harusnya sudah tahu jadwalnya dan apa yang harus dilakukan oleh staf kelompok gitu ya. Itu untuk pembagian kelompoknya nanti saya kirimkan di grup ya segera gitu ya. Kemudian untuk UTS-nya seperti apa? UTS-nya mengulas materi-materi tentang sosiologi gitu ya, nanti ujian tulis di kelas gitu ya. Terus kemudian pasca UTS ya kita lanjut gitu ya. Jadi nanti pertemuan 9 dosen dulu yang akan menyampaikan tentang antropologi gitu ya, konsep dasar antropologinya. Terus kemudian pertemuan 10 nah bahas topik-topik yang dikaji dalam antropologi psikologis ini, kelompok 6, 7, 8 sampai kelompok 10 ya ini ya. Tuh. Nah, kemudian di pertemuan 15 nah nanti
kita ada project kecil lah ya untuk mahasiswa semester 1 kan nggak terlalu berat lah, yaitu bikin video dari materi presentasinya. Jadi ibaratnya kalian bikin konsep presentasi tapi dalam bentuk video gitu ya, yang sesederhana mungkin tapi semenarik mungkin dan sebagus mungkin lah pokoknya, yang gampang dipahami gitu ya, tapi tetap tersampaikan semua konsep-konsep utamanya terkait materinya masing-masing kelompoknya gitu ya. Itu jadi kalau yang kelompoknya terkait sosiologi ya tentang materinya itu, jadi ada 10 video nantinya setiap kelompok gitu. Jadi ada total 10 video, satu kelompok satu video sesuai materinya, dibuat dalam bentuk video presentasi yang menarik. Dan itu nanti kita diskusikan di pertemuan 15 konsepnya seperti apa. Nanti saya kasih feedback gitu ya, Pak saya konsepnya kayak gini, konsultasikan lah pokoknya di pertemuan 15. Dan kemudian setelah pertemuan 15 ya silakan bikin videonya, dan setelah itu ya itu yang dikumpulkan sebagai tugas UAS. Jadi UAS untuk materi, untuk mata kuliah ini ya tidak ada UAS lain selain mengumpulkan video presentasi kelompoknya itu tadi, dikumpulkan di mana di YouTube FPSI gitu ya. Semoga nanti memungkinkan ya bisa menghubungi Pak Iksan, salah satu dosen yang beliau ketua tim branding gitu ya. Jadi diunggah di YouTube FPSI, nanti tinggal kirimkan linknya aja di grup WA nanti, Pak ini link kelompok kami, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Nanti tinggal saya nilai kan, itu saya lihat videonya gitu ya dan saya nilai. Jadi dan videonya itu ketentuannya seperti ini ya, ada identitas nama anggota di akhir atau di awal, kemudian durasi video presentasi maksimal berapa, 20 menit maksimal. Lebih singkat boleh nggak Pak? Ya boleh, lebih singkat sebenarnya lebih baik, tapi pastikan seluruh konsep-konsep komponen yang ada di materi itu semua pastikan tersampaikan secara sederhana dan menarik gitu ya. Gitu ya. Itu. Jadi itu alur perkuliahan kita untuk 1 semester di mata kuliah sosiologi antropologi ini. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.